Lalu bergeser membahas mengenai sentimen selanjutnya, kita lihat negara tetangga kita Singapura, kasus COVID-nya meningkat bahkan sampai dengan 2 kali begitu ya. Anda sendiri melihatnya apakah ini juga akan menjadi sentimen atau penggerak bagi saham-saham di sektor kesehatan kita atau seperti apa? Kalau untuk, dari wabah ini sepertinya selama masih, mungkin masih dikendalikan baik oleh pemerintah, saya rasa masih belum terdampak ya. Jadi untuk saham kesehatan sendiri atau rumah sakit atau farmasi sendiri penguatannya masih cenderung bersifat sementara. Jadi ada, momentum dari kepanikan dari pasar ketika adanya masuk wabah ini. Jadi penguatannya masih bersifat sementara. Oke, tapi saya perhatikan begitu ya uniknya Mas Chandra. Di saat beberapa sektoral atau mengamati secara sektoral, sektor-sektor terdepresiasi, kadangkala saham di sektor kesehatan ini atau di sektor kesehatannya sendiri malah mengalami apresiasi. Apa yang Anda lihat dari perbedaan atau anomali pergerakan harga saham secara sektoral antara kesehatan dan juga sektor lainnya? Kalau untuk, anomali ini sepertinya mungkin karena adanya rotasi sektor ya, di mana mungkin ketika sektor kesehatan dinilai sudah mulai terlalu rendah, mungkin saatnya untuk memburu. Jadi memang ketika sudah menyentuh bottom, ada saatnya mungkin investor mulai memburu, tapi melihat juga ketika sektor tersebut sudah mulai cukup tinggi, maka investor mulai aksi profiting. Jadi ya, mungkin dari tidak hanya dari sentimen global atau sentimen dari luar, tapi juga anomali ketika memang sudah sama terlalu rendah atau terlalu tinggi. Baik, lalu bergeser mengenai saham-saham di sektor pertambangan ya, energi, batubara, Anda melihatnya untuk batubara sendiri di sepanjang pekan ini saja akan seperti apa pergerakannya? Tapi kalau kita lihat harga batubara memang cukup volatile begitu, ini juga berdampak kepada pergerakan sahamnya. Anda melihatnya untuk saham-saham di sektor batubara apakah masih akan cukup menarik? Kalau untuk batubara di akhir tahun ini saya rasa masih belum ya, karena walaupun memang ada sentimen dari musim dingin ini cenderung akan menopang, tapi saya rasa dari sentimen mungkin dari Cina atau India ataupun juga dari Eropa sendiri masih akan mempengaruhi harga batubara. Jadi ketika Cina pasokannya masih cukup tinggi, terus juga mungkin dari India atau Eropa masih belum membutuhkan batubara, saya rasa batubara penguatan masih akan tertahan. Oke, penguatannya masih akan tertahan. Tapi Mas Chandra, mengamati secara harga acuan dari batu bara ini, sebetulnya walaupun memang tidak berbeda signifikan begitu ya dari level di masa sebelum pandemi COVID-19, tapi angkanya untuk harga acuan batu bara masih tinggi saat ini dibandingkan dengan masa sebelum pandemi COVID-19. Apakah sebetulnya memang untuk harga saham di batu bara ini memang belum sampai bottomnya sebetulnya, karena memang harga acuan batu baranya pun belum di posisi lebih rendah ketimbang sebelum masa pandemi COVID-19. Kalau untuk bottom memang beberapa mungkin masih jauh ya dari level bottom, karena memang mungkin masih ada investor yang masih melirik di saham-saham batu bara. Tapi melihat apakah prospek batu bara ini di akhir tahun ini masih menarik, saya rasa masih belum ya, karena memang pergerakan masih cenderung sideways mungkin dari batu bara sendiri atau saham-saham batu bara.